Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan mungkin sedikit sharing terkait jaringan publik yang ada di kebun. Seperti yang kita tahu, untuk jaringan publik di kebun biasanya dia hanya pada wilayah-wilayah tertentu, dan biasanya eh, untuk anggota untuk melakukan upload data PCS, baik itu HMS atau MCS, kesulitan menjangkau wilayah tersebut. Bisa jadi karena waktu uploadnya di atas 15 menit, dan juga jarak tempuh menuju tempat upload itu lebih dari 15 menit. Jadi untuk membantu kinerja mandor dan Krani, di sini kita melakukan satu asesmen jaringan. Tujuannya yaitu untuk membantu dalam pengambilan keputusan di updeling yang sekiranya membutuhkan penguat jaringan. Untuk asesmennya sendiri, di sini kita menggunakan yang namanya satu aplikasi. Dia bisa kita download di Play Store. Aplikasinya bernama Gnet Tracklight. Dari dasar itulah nanti kita bisa ambil satu keputusan untuk bisa juga pemasangan penguat sinyal. Terkait penguat sinyal ini sendiri, tentunya tidak bisa kita letakkan pada daerah yang betul-betul tidak ada sinyal. Jadi minimal dia harus ada sinyal untuk dapat ditangkap oleh transmitternya. Mungkin Pak Arman bisa menceritakan sedikit tentang kondisi jaringan sebelum kita pasang penguat sinyalnya, Pak. Kondisi jaringan di tempat sini, Pak, kita bilang ada tapi enggak 4G. Dia cuma E itu kan. Dan udah itu kita untuk mendownload terlalu lama, kadang-kadang kita ke kampung yang agak jaraknya agak mendingan. Jadi kalau misalnya udah ada jaringan ini, kita kan bisa upload di sini, dan sore bisa kita tahu hasil kerja kita. Oke, mungkin selanjutnya kita akan memperkenalkan alat yang akan kita pasang. Juga kita akan memberikan sedikit tutorial tata cara pemasangan alat yang akan kita pasang nanti. Oke, untuk selanjutnya tentang tutorial pemasangan alat dan pengenalan alat akan dilakukan oleh rekan saya, Daniel. Pagi teman-teman, dan terima kasih buat Pak Yongki. Jadi kali ini kita akan memperkenalkan Repeater Kit atau penguat jaringan yang kita butuhkan di kebun. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Yongki sebelumnya, asesmennya. Jadi kita langsung aja ke alat yang kita gunakan. Oke, pertama saya keluarkan dulu alat-alatnya atau komponen yang kita butuhkan. Oke, dalam satu set alat penguat jaringan itu terbagi dari beberapa komponen. Ya, ini untuk satu setnya ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu adalah receivernya. Nanti receiver ini yang berfungsi untuk menangkap jaringan publik yang tersedia di wilayah atau di tempat yang sudah kita tetapkan. Jadi untuk alat ini kita makainya penguat jaringan Repeater Kit dari Prayatech. Nah, ini yang untuk ininya receivernya. Terus berikutnya ini dia adalah repeaternya atau core. Jadi nanti repeater inilah nanti yang berfungsi untuk menghubungkan antara receiver dan juga transmitternya nanti.
Jadi ini nanti ini yang kita sambungkan atau kita nyalakan menggunakan power supply. Radiator ini dilengkapi dengan power supply. Jadi ini harus terkoneksi ke listrik. Jadi syarat utama atau persyaratan awal untuk pemasangan penguat jaringan ini, kita juga harus memastikan di tempat yang kita pasang itu terdapat power supply atau energi listriknya. Baru berikutnya ini adalah transmitternya. Transmitter ini berfungsi untuk menyebarkan jaringan atau menyebarkan jaringan yang sudah ditangkap oleh receiver tadi. Jadi ini sistemnya adalah sistem kerjanya ini adalah gelombang pancar. Jadi semakin tinggi kita tempatkan, nanti area sebarannya atau cakupannya itu pastinya nanti semakin luas. Baru yang terakhir itu adalah kabel NYC. Ini kabel ini berfungsi untuk konektor dari receiver ke radiatornya nanti. Kira-kira begitu komponen yang kita gunakan dalam penguat jaringan kali ini. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke pemasangannya. Bagaimana tutorial untuk memasangnya. Yang perlu kita perhatikan itu adalah posisi dari receivernya. Nah di sini kan ada dia keterangan ke atas, berarti dia posisinya ini yang harus ke atas. Jadi nggak boleh terbalik atau nggak boleh posisi vertikal begini juga. Oke. Nah jadi ini kakinya langsung dimasukkan aja ke sini. Di sini udah dilengkapi dengan perekatnya, baut perekatnya. Baru ini nanti yang kita pasangkan ke tiang ininya, tiang receivernya. Jadi untuk sementara kita menggunakan bambu dulu, kira-kira panjangnya sekitar 2 meter. Baiknya nanti ini diubah jadi menggunakan apa namanya? Tiang permanen ya, menggunakan tiang permanen. Jadi ini posisi pegangannya, perekatnya seperti ini. Baru nanti ini kita masukkan. Kita masukkan seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke. Ya. Oke. Baru kita ikat pakai perekatnya seperti ini. Baru kita kasih mur. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah arah dari si receivernya ini. Sebaiknya arahnya disesuaikan dengan arah BTS atau menara jaringan terdekat. Jadi disesuaikan arahnya. Jadi perlu kita pastikan dulu kira-kira menara pemancar atau tower jaringan atau BTS itu berada di posisi mana. Jadi ini kita arahkan ke arah yang berdirinya posisi BTS tersebut. Oke Pak, boleh dibantu Pak? Tadi kabel NYC nya ini kita sambung sini. Nanti ini untuk kita koneksikan ke radiatornya. Oke, boleh Pak, bareng ya? Yuk. Hati-hati Pak ya. Terus. Di sana dulu. Oh, senang nggak lawamu?
Ini. Oh. Mana yang dekat bawah? Jadi kayak mengikut yang tadi, coba diputar agak ke sebelah juga coba. Boleh saya bantu ya? Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan antara receiver dengan repeater yang sudah kita sediakan. Jadi dalam proses menghubungkannya perlu kita perhatikan. Di sini ada beberapa indikator di repeaternya itu dan juga beberapa keterangan. Jadi yang dari receiver tadi itu dihubungkan ke BTS. Nah, jadi kabel kabel dari receiver ini kita masukkan ke BTS. Ke BTS-nya seperti ini. Oke. Baru untuk kabel antena atau transmitternya, transmitter ini nanti yang berfungsi untuk menyebarkan jaringan yang sudah ditangkap itu. Ini kita sambungkan ke mobile. Di sini ada keterangan mobilenya. Jadi ini kita hubungkan ke mobile. Iya, ke sini dia. Oke, langsung kita sambungkan begini saja. Oke. Dan transmitter ini bisa kita posisikan di daerah yang agak tinggi agar jangkauannya bisa lebih luas. Untuk sementara untuk pengujiannya kita letakkan dulu dia di daerah di kawasan sini aja. Mungkin dia akan agak lebih tinggi di sini. Oke. Oke, sementara begitu saja dulu. Selanjutnya adalah kita sambungkan power supply-nya atau kita nyalakan repeaternya. Oke. Jadi kita lihat ini adalah indikatornya. Di repeater ini ada 3 indikator. Yang pertama GSM, DCS sama 3G. Jadi GSM ini adalah jenis sinyal biasa yang biasa kita gunakan untuk nelpon. Ini hampir sama dengan DCS-nya. Jadi untuk sinyal di atasnya itu ada keterangan 3G dan 4G-nya. Jadi ketika ini sudah menyala, nanti kita bisa lihat di handphone kita ada sinyal apa aja yang ditangkap. Dan di sini ada indikatornya. Sinyal 1, sinyal 2, sinyal 3. Tapi kita tidak boleh berpatok pada indikator yang ada di repeater. Untuk lebih pastinya itu kita harus melihat jaringan yang ada di handphone kita. Oke. Saya akan ambil handphone saya dulu. Setelah pemasangan kita akan melihat jaringan apa yang sudah terdapat di handphone saya. Oke, setelah kita pasang boleh dilihat langsung di handphone saya yang tadinya di sini tidak terdeteksi atau jaringan terdeteksi hanya hilang timbul saja, atau artinya tidak stabil. Setelah kita pasang penguat jaringan, dia kondisinya langsung jaringan di sini adalah 4G. Jadi ini bisa kita lihat. Saya menggunakan 2 SIM. Yang pertama itu adalah Telkomsel, itu kualitasnya 4G. Yang keduanya itu adalah Indosat. Artinya setelah kita pasang penguat jaringan ini, dia langsung berpengaruh besar, dia langsung bisa menangkap jaringan sehingga jaringan di sekitar area yang sudah kita pasang itu menjadi lebih bagus. Kira-kira seperti itu manfaat dan kegunaan dari penguat jaringan yang sudah kita pasang. Semoga membantu untuk implementasi sistem yang sedang kita jalankan. Oke, rekan-rekanku sekalian, tadi sudah kita lihat bagaimana bentuk alatnya dan sudah dijelaskan oleh rekan saya, oleh Daniel, bagaimana cara pemasangan alatnya. Cukup mudah untuk kita pasang sendiri jika alat ini cukup mudah untuk kita pasang karena kita hanya tinggal mengikuti kemana arah
kabel yang harus kita pasang di komoda untuk pemasangannya, karena tidak perlu kita melakukan setting khusus untuk melakukan alat ini. Jadi tinggal kita pilih arah yang pas, di mana posisi sinyal yang paling kuat. Mungkin itu saja. Jadi untuk Pak Arman mungkin ada perubahan setelah kita pasang, Pak. Kalau baru kita pasang tadi, kita sinyalnya agak lumayan 4G. Tadi sudah kita coba mengupload AMS cuma 1,4 atau 1,5 tadi, itu terlalu cepat Pak, kita bilang. Biasanya kita sampai 1,5 jam, 15 menit, ini terlalu cepat tadi. Itu pun 4G-nya kuat sinyalnya. Oke rekan-rekanku semua, mungkin itu saja video dari kami. Semoga bisa membantu kawan-kawan di lapangan. Harapannya dengan dipasangnya alat ini, baik untuk upload data HMS dan MCS, akan bisa lebih mudah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.